Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah, NIM 19040200084. Di sini saya akan mereview materi terkait isu-isu perbankan syariah, yaitu yang setelah kita bahas. Yang pertama mengenai BUS, BPR, dan BPRS. Yang pertama BUS adalah singkatan dari Bank Umum Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Kemudian BPR adalah singkatan dari Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian BPRS yang mempunyai kepanjangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu bank yang mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian yang dalam kegiatannya melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua mengenai Baitul Mal wa Tamlil atau BMT. Baitul Mal wa Tamlil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. BMT juga bisa disebut sebagai balai usaha mandiri dan terpadu. Perbedaan penyebutannya itu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang BMT di lapangan. Kemudian materi yang ketiga mengenai pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang atau yang biasa disebut dengan money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang juga sering disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Pasar uang itu secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Adapun pelaku pasar uang itu diantaranya ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Kemudian materi yang keempat mengenai pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau biasa disebut dengan capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Adapun jenis instrumen dalam pasar modal itu ada saham, ada obligasi, reksadana, instrumen derivatif, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kelima mengenai perkembangan kartu plastik. Apa itu kartu plastik? Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Fungsinya kartu plastik itu sebagai sumber kredit, sebagai penarikan uang tunai, dan penjamin cek. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan kartu plastik itu ada pihak penerbit, pihak pemegang kartu kredit, pihak penjual barang atau jasa, dan pihak perantara. Materi terakhir mengenai pegadaian. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai.
Nah, secara bahasa, kata dasar dari pegadaian itu berasal dari kata gadai, yakni salah satu bentuk dari badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu keuangan Indonesia yang bergerak dalam 3 bidang bisnis utama, yaitu pada pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Syariah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.